Nama saya Eva Dayana Baban, NIM G1B1190025, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di dalam video ini, saya akan mempraktikkan 3 tindakan. Yang pertama, pemasangan infus. Yang kedua, pengambilan spesimen darah arteri untuk analisa gas darah. Yang ketiga, injeksi intravena. Baiklah, tindakan yang pertama adalah pemasangan infus. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pemasangan infus ada handscoon, turniket, perlak dan pengalas, infus set, avokat, plester, gunting plester, kapas alkohol, Hansaplast, spuit 3 cc atau 5 cc, jam tangan, botol infus, bengkok, dan standar infus. Selamat pagi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik ya Bu. Perkenalkan, saya perawat Eva yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Yanti, usia 39 tahun? Benar ya Ibu. Berdasarkan catatan dokter, Ibu membutuhkan pemasangan infus, di mana pemasangan infus ini bertujuan untuk menambah atau mengganti cairan dan elektrolit yang hilang dari tubuh Ibu. Tindakan ini mungkin akan sedikit tidak nyaman. Saya membutuhkan waktu Ibu kira-kira 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Ibu. Baiklah, saya akan memulai tindakan. Kemudian saya menutup tirai dan memberikan klien posisi supin. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan alkohol 75% atau sabun. Kemudian menggunakan sarung tangan atau handscoon. Kemudian mencek alat dan bahan atau cairan yang digunakan dengan prinsip 5 benar: medikasi, warna, kejernihan, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian membuka infus set. Pasang roller clamp selang infus 2-4 cm di bawah ruang udara dalam posisi off. Kemudian membuka segel botol cairan infus. Masukkan ujung set infus ke dalam botol cairan infus tanpa harus menyentuh area steril. Isi ruang udara dengan cara memijit ruang udara sehingga terisi 1/3 sampai setengah bagian. Buka roller clamp dan alirkan cairan infus sampai keluar dari ujung selang ke bengkok. Periksa adanya udara di sepanjang selang.
Pasang kembali roller clamp dalam kondisi off. Tutup ujung selang dengan ujung penutupnya. Pasang perlak dan alasnya di bawah lengan klien. Pasang turniket 10-12 cm di atas lokasi penusukan. Minta klien untuk mengepalkan tangannya. Pilih vena yang akan ditusuk. Bersihkan daerah penusukan dengan menggunakan kapas alkohol. Tarik kulit ke arah distal berlawanan dengan arah penusukan vena agar vena semakin terlihat. Masukkan jarum Vevlon secara perlahan ke lokasi penusukan dengan sudut 20-30 derajat. Jika terlihat darah masuk ke dalam kateter Vevlon, maka mengindikasikan posisi kateter Vevlon sudah masuk ke dalam pembuluh darah vena. Tarik jarum Vevlon perlahan dan stabilisasi kateter. Masukkan kateter Vevlon lebih dalam mengikuti arah pembuluh darah vena. Sambungkan kateter Vevlon dengan ujung infus set. Lepaskan turniket. Pasang roller clamp dalam posisi on sehingga cairan infus dapat mengalir melalui selang infus ke arah pembuluh darah. Fiksasi bagian badan kateter Vevlon dengan plester anti alergi seperti posisi pita menyilang. Tambahkan fiksasi di atas badan kateter Vevlon. Pasang Hansaplast di daerah penusukan. Tambahkan fiksasi di selang infus. Atur tetesan infus sesuai kolaborasi dokter. Tulis tanggal dan waktu pemasangan infus dan ditempelkan di atas selang infus. Rapikan alat dan klien, lepaskan sarung tangan, cuci tangan, dan mendokumentasikan prosedur. Baik Ibu, pemasangan infus telah selesai dilakukan. Mohon untuk tidak menyentuh selang infus ini ya Ibu. Kalau Ibu membutuhkan bantuan perawat, silakan menghubungi perawat di nurse station atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Saya permisi dulu ya Ibu. Selamat siang. Tindakan yang kedua adalah pengambilan spesimen darah arteri untuk pemeriksaan analisa gas darah. Alat yang dibutuhkan adalah spuit ukuran 2 ml, kasa steril, heparin, penutup jarum atau gabus, cairan desinfektan, dan wadah berisi air. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik ya Ibu. Perkenalkan, saya perawat Eva yang bertugas pada siang hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Rina usia 40 tahun? Baik, benar ya Ibu. Begini, sesuai dengan catatan laboratorium,
dibutuhkan pengambilan spesimen darah arteri ibu, di mana pengambilan darah ini bertujuan untuk pemeriksaan analisa gas darah ibu. Mungkin tindakan ini akan sedikit kurang nyaman, dan kira-kira saya membutuhkan waktu ibu kurang lebih 7 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, ibu bersedia ya. Baiklah, saya akan memulai tindakannya. Sebelum memulai tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan alkohol 75% atau menggunakan sabun pencuci tangan. Kemudian menggunakan sarung tangan atau handscoon. Nah, setelah persiapan dilakukan, kita masuk ke dalam tahap penata laksanaan. Menekan arteri radialis dan ulnaris pada pergelangan tangan secara bersama-sama. Menginstruksikan klien mengepal dan membuka kepalan berkali-kali. Perhatikan warna kulit menjadi normal. Meraba kembali arteri radialis dan palpasi yang paling keras dengan menggunakan jari tangan dan telunjuk. Mendisinfeksi kulit. Masukkan spuit ke area penusukan. Tarik spuit dan setelah darah terisap kira-kira 2 cc, tarik spuit dan tekan bekas tusukan arteri 5-10 menit. Masukkan jarum spuit pada gabus atau karet. Berikan plester pada daerah penusukan. Kemudian mencatat set ventilator, jumlah oksigen yang didapat pada saat darah arteri diambil, mengirim segera darah tersebut dalam baskom berisi es ke laboratorium, kemudian mengobservasi penyuntikan dan kaji apakah tangan dingin, kebas, tidak berasa atau ada perubahan warna. Baik Ibu, untuk pengambilan spesimen darah arterinya sudah selesai saya lakukan. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Ibu sangat luar biasa sekali. Sekarang saya mau pamit. Kalau perlu bantuan perawat, silakan untuk menghubungi dinner station atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Selamat siang Ibu. Tindakan yang ketiga adalah injeksi intravena. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada handscoon, kasa steril, alkohol swab, plester, spuit 3 cc atau 5 cc, obat yang sesuai atau obat yang diperlukan, perlak, buku catatan, dan nirbekan atau bengkok. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik ya Ibu. Perkenalkan, saya perawat Eva yang bertugas pada malam hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Yani usia 45 tahun? Oh baik, benar ya Ibu. Sesuai dengan catatan dokter, Ibu memerlukan injeksi intravena.
Nah, injeksi intravena ini adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena melalui spuit atau suntik. Mungkin tindakan ini akan sedikit kurang nyaman Ibu. Dan di sini saya membutuhkan waktu Ibu kurang lebih 7 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh, baik, bersedia ya Ibu. Baiklah, saya akan memulai tindakannya. Sebelum memulai tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan alkohol 75% atau sabun pencuci tangan. Kemudian menggunakan sarung tangan atau handscoon. Kemudian pasang perlak di bawah lengan pasien, pasang tourniquet, dan pastikan daerah penusukan. Kemudian disinfeksi daerah penusukan, masukkan obatnya ke dalam spuit. Kemudian memasukkan spuit ke dalam vena. Lakukan aspirasi. Apakah darah sudah masuk ke dalam spuit? Kemudian lepaskan tourniquet. Lalu injeksikan obat ke dalam vena. Kemudian tarik spuit dan tekan dan tutup luka dengan plester luka. Kemudian setelah tindakan dilakukan, rapikan alat dan klien, cuci tangan dan buka sarung tangan, dan jangan lupa untuk mendokumentasikan dan mengobservasi pasien. Terima kasih Ibu. Tindakan untuk injeksi intravenanya telah saya lakukan. Ibu sangat luar biasa sekali. Sekarang saya mau pamit dulu. Jikalau Ibu membutuhkan bantuan perawat, silakan untuk menghubungi perawat di next station ya Ibu. Saya pamit dulu. Selamat malam.